Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Miss Iren dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 4 akan memaparkan presentasi tentang etika dalam menghadapi perbedaan kultural dalam berbisnis. Oke, sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya ya. Oke, di sini ada saya sendiri, Deluis David, juga ada Gracia, Rian Rinaldi, Rika, Carmila, Close, Lavina Christie, Sharon Christian Bell, Liwendo. Masuk ke materi utamanya nih teman-teman. Sebagai presenter yang baik, itu kita akan menjelaskan dulu nih latar belakang dan juga tujuan dari presentasi ini. Jadi ya, tujuan dan latar belakang dari dibuatnya presentasi pada hari ini adalah eh, jadi kita tahu dalam melakukan bisnis internasional, kita harus mengetahui nih dan juga menyesuaikan diri kita terhadap perbedaan budaya yang ada. Karena ya kita semua tahu lah ya, di belahan dunia ini tuh banyak banget budayanya, agamanya, ras, suku, yang sangat berpengaruh nih dalam kelancaran pada dunia bisnis, baik dalam perkembangan bisnis nasional, lalu juga internasional. Tujuan dari dibuatnya penulisan ini yaitu untuk kita tahu nih fenomena apa aja yang terjadi dalam bisnis dan juga perbedaannya apa aja sih yang mempengaruhi bisnis itu sendiri. Dan juga tentunya cara mengantisipasinya ya teman-teman semua. Oke, untuk presentasi kali ini juga dibagi menjadi empat nih, empat subbab, yaitu ada fenomena dalam berbisnis, komunikasi verbal dan juga nonverbal, perbedaan budaya bisnis di Indonesia dan juga Cina, lalu cara mengantisipasinya. Nah, untuk fenomena dalam berbisnis sendiri, izinkan saya untuk memberikan video dulu ya teman-teman. Kita saksikan video dulu sebelum masuk ke materi utamanya. Oke, silakan dinikmati ya. Oke. Nah, di video ini tuh diperlihatkan nih teman-teman, gimana di negara timur, terutama di Jepang dan juga Korea, biasanya mereka memberikan salam dengan cara membungkukkan badan seperti di video ini ya. Lalu, sedangkan di negara barat sendiri, terutama di Amerika, mereka biasa memberikan salam dengan cara tosan tangan nih. Dan juga terlihat sangat dekat ya sampai pelukan seperti itu. Nah, di sini di video ini juga diperlihatkan nih gimana mereka nggak tahu nih cara mengantisipasi perbedaan budaya yang ada ini. Jadi kayak nggak sengaja pukul deh ke kepalanya. Nah, kita nggak mau kan itu terjadi sama kita. Maka itu kita dengarkan yuk presentasi dari teman kita yang satu ini, Erika, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pembuka yang hangat dari Deluis David. Perkenalkan saya Erika. Nah, dalam pertemuan bisnis, di era global ini tentunya kita akan menghadapi banyak sekali pertemuan antar budaya nih teman-teman. Nah, salah satu contoh fenomenanya adalah pada foto pertama ada pertemuan Pak Prabowo dan Pak Putin. Nah, di sini sebenarnya tuh ada makna loh, di mana semakin dekat jarak mejanya, maka semakin besar rasa penasaran Pak Putin terhadap lawan bicaranya. Nah, sehingga perlu kita untuk peka terhadap lingkungan serta orang-orang di sekitar kita. Nah, terus ada banyak banget budaya-budaya yang berbeda, seperti cara menyapa yang udah dijelaskan tadi, ada cara makan yang berbeda ya antar budaya, dan masih banyak hal lagi. Nah, di sini kita tuh nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh tolong di next? Nah, inilah hal-hal yang tidak ingin kita inginkan, yaitu kesalahpahaman, ketidaknyamanan, kecemasan, serta membuat pihak lain tersinggung. Nah, sehingga dalam pertemuan bisnis ini, kita tuh perlu menerapkan komunikasi yang efektif. Di mana semakin sedikit hambatan yang ada, maka semakin efektif komunikasi tersebut. Nah, untuk memulai komunikasi yang efektif, kita perlu untuk mengetahui nih, komunikasi verbal dan non-verbal, sehingga hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Rika. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Sherin. Sebelum kita membahas inti materi presentasi kita pada hari ini, agar teman-teman lebih paham lagi nih, saya akan menjelaskan jenis komunikasi. Komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan juga non-verbal. Pertama yang akan saya bahas adalah komunikasi verbal. Boleh next? Oke, apa itu komunikasi verbal? Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan secara jelas dan juga tegas. Komunikasi verbal dapat dilakukan secara langsung atau face to face atau dengan perantara media tulisan. Dalam komunikasi verbal terdapat beberapa unsur nih, dengan dua unsur pentingnya yaitu kata. Kata adalah lambang terkecil dalam suatu bahasa, di mana kata adalah simbol yang mewakili sesuatu, baik seseorang, benda, peristiwa, ataupun situasi. Lalu untuk unsur penting yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah sekumpulan kata-kata yang tersusun secara sistematis dan terstruktur hingga mengandung sebuah arti. Dan unsur lainnya itu ada yang pertama, ada nada dan intonasi bicara, kejelasan pengucapan, artikulasi dan pelafalan, penggunaan kata yang tepat, dan kemampuan mendengarkan. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu presentasi, termasuk dalam ciri-ciri komunikasi verbal. Kenapa begitu? Karena komunikasi verbal itu harus disampaikan secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata-kata dari satu bahasa atau berbagai bahasa, dan komunikasinya itu harus bersifat dua arah. Selanjutnya, untuk komunikasi nonverbal yang bisa melengkapi komunikasi verbal, akan disampaikan oleh teman saya Close. Silakan Close.
Oke, terima kasih atas kesempatannya, Sharon. Perkenalkan, nama saya Klose. Nah, kalian pasti udah tahu dong komunikasi verbal itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi non-verbal yang tentunya berbeda dari verbal, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal itu adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata atau bahasa. Komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, isyarat, dan gerakan wajah. Selain itu, komunikasi non-verbal seringkali digunakan untuk menggantikan komunikasi verbal, seperti dari gestur yang dikeluarkan dua pihak, yaitu komunikator dan pendengar, mengandung pesan atau nilai-nilai yang secara tidak langsung atau disadari dilakukan oleh kedua pihak. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi komunikasi nonverbal dapat bervariasi bergantung pada budaya. Apa yang dianggap sopan atau ramah di suatu budaya mungkin memiliki makna yang berbeda di budaya lain. Oleh karena itu, memahami komunikasi nonverbal dapat membantu kita dan teman-teman sekalian menjadi komunikator yang lebih efektif. Karena pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami Terima kasih melalui waktunya. kata, tetapi didukung juga oleh isyarat dan gerakan yang sesuai. Dan contoh-contohnya mungkin akan dijelaskan oleh Liwendo. Nah, hari ini saya bakal coba jelasin contoh dari keduanya. Nah, tadi kan verbal ada bagi menjadi dua kan, ada lisan sama tulisan. Nah, tadi ada disebut di salah satu contohnya yaitu kita sebagai yang mempresentasikan sekarang ini termasuk sebagai komunikasi verbal dalam berbentuk lisan karena dia komunikasi itu dengan dua arah gitu. Ada audiens dan juga ada yang melakukan presentasinya. Nah, terus kalau misalnya nih, apakah dosen itu juga termasuk saat mengajar itu termasuk lisan? Ya juga, karena dia itu termasuk dua arah juga. Nah, lalu kalau misalnya contohnya tulisan gimana? Misalnya kalau saya tuh mengirim chat lewat WA, nah itu juga termasuk dari tulisan. Atau kita misalnya tuh kirim email ke dosen, nah itu juga termasuk komunikasi verbal dalam bentuk tulisan. Nah, lalu yang non verbal tuh kayak gimana? Tadi ada dibagikan. Nah, ada isyarat tubuh yang pertama. Nah, misalnya nih kita melambaikan tangan saat kita mau perpisahan dengan teman kita. Nah, itu termasuk dengan isyarat tubuh karena kita melambaikan tangan itu termasuk sebagai tanda perpisahan kita. Nah, terus yang kedua ekspresi wajah. Misalnya kita saat berkomunikasi kita menunjukkan wajah yang senyum. Nah, itu juga termasuk dalam ekspresi wajah. Atau misalnya kita saat lagi marah nih, itu menandakan kita ya maksudnya pas saat muka kita misalnya lagi selanjutnya akan dijelasin marah sama saya. Gitu. Nah, itu artinya itu menandakan kita tuh berkomunikasi dengan yang marah gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh dari komunikasi non verbal. Oke, perkenalkan nama saya Gracia Natania. Oke, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan budaya komunikasi bisnis dalam negara China dan Indonesia. Mungkin boleh di next. Oke, sekarang kita akan bahas etika komunikasi bisnis dalam negara China. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman pernah gak sih nonton drama-drama China ataupun drama-drama yang berbau romance di negara China? Nah, kalau misalkan kalian pernah nonton nih, kan pernah gak sih memperhatikan budaya-budaya mereka dalam lingkungan bisnis mereka? Nah, sekarang daripada berlama-lama, aku akan menjelaskan beberapa contoh etika komunikasi bisnis dalam negara China. Sekarang kita akan bahas contoh verbalnya terlebih dahulu. Pertama, ada perkenalan. Untuk perkenalan sendiri, dimulai dari yang paling senior dan berlanjut ke yang paling junior. Lalu yang kedua, ada perjamuan makan. Pada saat jamuan makan atau sedang ada acara makan malam bersama kolega, itu tidak diperkenankan untuk membicarakan obrolan kantor atau obrolan pekerjaan. Lalu yang ketiga, itu menggunakan bahasa tidak langsung. Orang Tiongkok itu biasanya menggunakan bahasa tidak langsung dan lebih memilih untuk memilih bahasa-bahasa yang lebih halus, tersirat dan bersifat implisit daripada mengungkapkannya secara langsung dan tegas. Mungkin boleh di next slide. Oke, sekarang kita akan bahas contoh nonverbalnya. Yang pertama adalah memberikan kartu nama. Pada saat memberikan kartu nama kepada kolega, itu diwajibkan untuk memberikannya menggunakan kedua tangan agar lebih dilihat secara hormat. Lalu yang kedua, ekspresi wajah. Secara umum, orang Tiongkok tidak menunjukkan ekspresi wajah atau emosi secara langsung. Lalu yang ketiga, mengantarkan tamu sampai pintu luar kantor. Untuk menunjukkan sikap hormatnya di akhir acara, biasanya orang Tiongkok mengantarkan tamunya sampai pintu luar kantor. Nah, boleh di next slide mungkin. Oke, sekarang kita akan bahas etika komunikasi bisnis dalam negara Indonesia. Mungkin yang ini boleh dijelaskan oleh Mila. Baik, terima kasih Gracia. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri kembali, perkenalkan nama aku Carmila. Nah, teman-teman, aku bakal jelasin contoh-contoh verbal dan non-verbal etika komunikasi bisnis dalam negara Indonesia. Di sini aku jelasin contoh verbalnya terlebih dahulu. Contoh verbal yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang sopan. Nah, teman-teman, umumnya pembisnis di Indonesia menggunakan bahasa yang sopan dan ramah saat mereka melakukan aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, penggunaan panggilan Bapak dan Ibu. Seperti yang kita tahu, kalau masyarakat Indonesia itu umumnya menggunakan panggilan Bapak dan Ibu saat memanggil orang yang lebih tua atau orang yang jabatannya lebih tinggi, dan saat memanggil rekan bisnisnya. Misalnya, Luis dan Gracia merupakan rekan bisnis aku nih. Nah, aku akan manggil mereka dengan panggilan Bapak Luis dan Ibu Gracia. Selanjutnya ada sapaan. Nah, teman-teman, sapaan dalam negara kita pada komunikasi bisnis menggunakan sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Dan orang Indonesia biasanya menggunakan apa kabar untuk melanjutkan perbincangan lainnya. Nah, teman-teman, boleh di next slide? Tidak, aku lanjut aja. Selanjutnya aku bakal jelasin contoh nonverbal etika komunikasi bisnis dalam negara Indonesia. Yang pertama adalah senyum. Nah, semua orang udah tahu ya teman-teman bahwasanya senyum merupakan contoh nonverbal paling identik dengan negara Indonesia karena orang Indonesia terkenal dengan keramahannya. Selanjutnya ada sedikit membungkuk saat berjalan di antara orang sekitar yang sedang berbicara. Nah, teman-teman, yang ini kita semua pasti tahu karena sedikit membungkuk saat kita lewat di antara orang sekitar yang sedang berbicara, yang mungkin merupakan rekan bisnis kita. Artinya dengan melakukan hal ini, kita akan memberikan kesan menghormati pada rekan bisnis kita.
Yang terakhir, pada contoh nonverbal, ada berjabat tangan menggunakan kedua tangan. Nah, untuk yang ini sangat khas dalam pertemuan bisnis. Hal ini dilakukan dalam bisnis saat mereka mendapatkan hasil negosiasi atau hasil pertemuan mereka. Itulah contoh verbal dan nonverbal dalam etika komunikasi bisnis dalam negara Indonesia dan China. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ryan dan Lavina. Baik, terima kasih Mila atas kesempatannya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Rian. Saya akan membahas materi terakhir, yaitu mengenai bagaimana cara mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi. Boleh di next slide. Nah, seperti yang udah ada di depan teman-teman, di sini ada tiga poin, yaitu yang pertama adalah menggunakan jasa konsultan. Sebelumnya, seperti yang kita tahu bahwa budaya dan komunikasi antara satu dengan yang lain, negara itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga diperlukan, seringkali terjadi miskomunikasi antara satu dengan yang lain. Untuk mengatasi miskomunikasi itu, diperlukannya jasa konsultan. Seperti contohnya di sini ada Bapak Luhut yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Bapak Luhut ketika ingin melakukan hubungan diplomatik dengan negara China, seringkali membawa seorang konsultan budaya agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menyebabkan kegagalan antara kedua belah pihak. Yang kedua di sini adalah menghindari terjemahan langsung. For your information dulu ya teman-teman, bahasa Cina merupakan bahasa tersulit di dunia untuk saat ini. Sehingga penerjemahan satu kata dapat memiliki makna yang berbeda jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, tentu akan dapat menimbulkan miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga di sini adalah penyesuaian gaya negosiasi. Gaya negosiasi tiap negara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka penting untuk memahami gaya negosiasi masing-masing negara untuk menghindari kesalahan. Sebagai contohnya di sini, ketika orang China ingin melakukan hubungan kerjasama atau negosiasi dengan Indonesia, orang Indonesia tidak pernah atau jarang untuk menggunakan kata tidak, melainkan orang Indonesia biasanya melakukan penolakan dengan menggunakan kita lihat nanti sebagai bentuk penolakan secara halus. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Lavina. Silakan Lavina. Baik, terima kasih banyak Rian Rinaldi atas penjelasannya. Di sini saya akan memperkenalkan diri kembali. Saya Lavina Kristi dan saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Rian Rinaldi, yaitu bagaimana sih cara untuk mengantisipasi hambatan komunikasi antar lintas budaya. Nah, seperti yang coba, boleh di slide-nya? Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini, yaitu ada 3 gambar ya guys. Yang pertama yaitu adalah mengembangkan suatu empati, pemahaman nilai-nilai mitra, dan juga pelatihan budaya dan juga karyawan. Kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu dari mulai tahap yang pertama, yaitu mengembangkan suatu empati. Karena yang kita tahu, untuk dalam memahami atau mempelajari, pastinya diperlukan suatu empati. Apalagi, ini adalah soal perbedaan. Seperti yang kita tahu bahwa perbedaan itu macam-macam. Ada perbedaan nilai-nilai, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, kemudian ada perbedaan kebiasaan-kebiasaan, yang sebenarnya tuh sebelumnya belum pernah kita lakukan, tapi kita harus didorong untuk melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukannya sebuah empati atau toleransi atau keterbukaan terhadap perbedaan tersebut. Lanjut yang kedua, yaitu adalah pemahaman nilai-nilai negara dan juga mitra. Gunanya untuk pemahaman nilai-nilai tersebut, yaitu untuk mencegah yang namanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman pasti sering sekali terjadi. Baik itu di dalam sebuah komunikasi dua arah pun terkadang ada yang namanya miskomunikasi. Apalagi di dalam komunikasi yang satu arah atau tidak dapat tidak memahami satu dengan yang lain. Seperti video yang telah disampaikan oleh Louis David sebelumnya, yaitu mengenai salam dari dua negara, yaitu tadi ada perwakilan dari orang Jepang yang menggunakan salam dengan membungkuk, dan juga perwakilan dari orang Amerika yang menggunakan salam dengan jika kita adalah seorang jika keduanya tidak memahami nilai dan juga budayanya masing-masing, saya akan terjadi semoga semua di sini sukses semua ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas untuk yang ketiga. Ternyata untuk mengembangkan empati dan juga pemahaman nilai-nilai saja ternyata nggak cukup. Kita harus adanya sebuah pelatihan. Pelatihan itu gunanya untuk mempelajari atau mempraktikkan suatu budaya tersebut. Seandainya kalian adalah seorang CEO yang kiranya tuh harus mengadakan sebuah pertemuan bisnis antar negara. Dan sebuah pertemuan itu tuh mengharuskan kalian untuk membuat dua pilihan, yaitu untuk meluncurkan karyawan kalian, atau yang kedua melatih terlebih dahulu. Dan pastinya kalian akan memilih choice yang kedua atau pilihan yang kedua, yaitu melatih budaya karyawan tersebut agar karyawan tersebut tuh mengetahui sisi balik dan juga latar belakang atau nilai-nilai yang ada di budaya tersebut. Oke, baik. Itu dia presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera. Terima kasih.